warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar manajemen strategi untuk dunia pendidikan. Pembahasan strategi di sini adalah lebih diarahkan ke bagaimana sebuah lembaga atau organisasi menyiapkan langkah-langkah atau tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Manajemen strategi ini lebih diarahkan untuk mencapai tujuan jangka panjang yang memang sudah dirancang sedemikian rupa, menyesuaikan dengan kebutuhan, menyesuaikan dengan karakteristik organisasi, baik karakteristik internal maupun eksternal. Dan tujuan yang ditetapkannya pun berangkat dari aspek internal dan eksternal itu. Mengapa dunia pendidikan perlu manajemen strategi? Secara kelembagaan organisasi itu kan harus terus berubah. Kalau tidak, mereka akan kalah. Mungkin tidak akan ada lagi, musnah di muka bumi ini. Kalaupun sudah bisa bertahan, mereka tentu harus bisa terus meningkat lagi. Nah, disinilah peran manajemen strategi menjadi sangat penting untuk organisasi dalam rangka mempertahankan eksistensinya. Manajemen strategi ini lahir untuk memberikan, atau bukan lahir ya, sebenarnya lebih dirancang untuk memberikan fokus kepada semua warga organisasi atau warga lembaga atau komunitas, bahkan mungkin masyarakat luas. Apa yang harus dilakukan? Kemana mereka harus melangkah? Terus nilai-nilai apa yang harus mereka pegang untuk mencapai tujuan. Yang kedua juga untuk meningkatkan produktivitas. Ya, bahwa manajemen strategi ditujukan untuk meningkatkan produktivitas jangka panjang, bukan produktivitas hari ini, tapi lebih mungkin 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, bahkan lebih dari 10 tahun. Juga kemudian manajemen strategik itu merupakan suatu upaya dari sebuah lembaga bagaimana dia memadukan kekuatan yang dimiliki oleh sumber daya yang ada di sana, manusia yang ada di dalam organisasi, jadi termasuk dengan stakeholder-nya. Nah, disinilah manajemen strategi menjadi sangat sentral. Hanya begini, terkait dengan manajemen strategik, dan mungkin dalam hal ini saya perlu bicara bolak-balik antara istilah manajemen strategik dan rencana strategik. Dalam beberapa literatur, rencana strategik itu disebut sama dengan manajemen strategik. Kita tahu bahwa organisasi itu diam di sebuah konteks yang disebut dengan lingkungan, dan kita tahu bahwa pendidikan itu merupakan sebuah sistem terbuka. Ya, sebuah sistem terbuka yang tentu dia membutuhkan pihak sumber daya dari pihak luar. Pihak luar bisa mempengaruhi apa yang terjadi di dalam konteks pendidikan. Termasuk sebaliknya, pendidikan juga bisa merubah atau ikut mempengaruhi apa yang terjadi di luar sana. Nah, apa yang terjadi di luar sana itu tentu akan mempengaruhi apa yang di dalam organisasi atau di dalam pendidikan. Saya di sini akan memberikan beberapa penjelasan terkait dengan apa yang terjadi di lingkungan pendidikan saat ini. Ini merupakan topik pembahasan kita pada kali ini. Referensi yang mungkin saudara bisa cari atau bisa baca adalah bukunya Yalim, ya, buku lama, ini tahun 98, bukunya School Development Theories and Strategies. Silakan Anda. Kita tahu bahwa perubahan yang terjadi di dalam konteks dunia pendidikan saat ini, terutama di kita di Indonesia, yaitu isu sentralisasi dan desentralisasi. Walaupun sebenarnya isu sentralisasi dan desentralisasi ini sudah cukup lama ya, karena sudah mungkin hampir 20 tahun yang lalu rame sentralisasi, desentralisasi dengan isu otonomi daerah. Ya.
Walaupun sebelumnya isu-isu tentang sentralisasi atau desentralisasi ini juga sudah datang, hanya memang reformasi yang besar-besaran dalam sistem atau tata pemerintahan di kita itu dengan diundang-undangkannya tentang pemerintah daerah di tahun 90. Nah, undang-undang tentang otonomi daerah kemudian mengalami perubahan berkali-kali menyesuaikan dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi atau mungkin juga beberapa hambatan-hambatan sampai dengan terakhir ini ya, dari mulai sentralisasi ke desentralisasi lalu dekonsentrasi. Nah, inilah yang kemudian terjadi di kita saat ini. Kita tahu bahwa dengan adanya otonomi daerah di awal-awal tahun pertama kali diterapkan, itu terjadi ras kekuasaan ya besar-besaran dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, yang mana kemudian muncul permasalahan-permasalahan di situ ya, ada raja-raja kecil yang kemudian raja kecil yang muncul di kabupaten kota, kemudian terjadi ketidakseimbangan kekuasaan antara di kabupaten kota dengan provinsi. Nah ini permasalahan ini mewarnai bagaimana otonomi daerah itu kemudian dijalankan, dan kemudian terakhir muncul konsepnya diangkat kembali dengan istilah dekonsentrasi. Peran pemerintah provinsi kemudian menjadi jalan tengah di situ akan terlihat di dalam undang-undang tentang pemerintah daerah yang terbaru. Kemudian kita tahu bahwa dengan otonomi daerah atau desentralisasi saat ini, dalam desentralisasi pendidikan menjadi salah satu aspek pembangunan yang didesentralkan ke pemerintah kabupaten kota. Masalah ketimpangan kualitas pendidikan antar wilayah, antar daerah, kabupaten kota atau provinsi juga masih tetap terjadi. Hanya memang ada yang perbedaan atau ketimpangan kualitas pendidikan zaman sentralisasi dulu dengan yang sekarang. Semua sekarang progresif ya, terlihat signifikan perubahannya, walaupun perubahan tiap pemerintah daerah di satu tempat dengan tempat yang lain itu berbeda-beda tergantung kekuatan mereka untuk berlari gitu ya istilahnya. Bagi daerah-daerah yang memiliki sumber daya yang mencukupi dan dia bisa mandiri tanpa harus tergantung pada uluran tangan pemerintah pusat, mereka mampu melakukan pembangunan pendidikan secara besar-besaran. Ya, mungkin saudara juga bisa melihat ada beberapa kabupaten yang PAD-nya melimpah ruah, mereka mampu melakukan pembangunan pendidikan dengan maksimal, ya, dan tentu hasilnya cukup baik. Termasuk juga sebaliknya yang pemerintah daerahnya tidak memiliki banyak sumber daya untuk membangun pendidikan, ya disinilah kehadiran pemerintah pusat menjadi faktor determinan ya, atau faktor penentu mereka bisa bekerja membangun pendidikan atau membangun sumber daya manusianya lebih baik dengan bantuan pemerintah. Kemudian terkait dengan situasi perubahan atau konteks yang terjadi di dalam dunia pendidikan lainnya selain ketimpangan kualitas pendidikan antar daerah wilayah, yaitu pemekaran wilayah. Ya mungkin sekarang saat ini sudah 34 berapa ya provinsi yang baru dibanding ketika awal-awal desentralisasi dijalankan. Dan ini juga menjadi salah satu hal yang menjadi fenomena yang terjadi di lingkungan pendidikan. Ekonomi biaya tinggi. Ya kita tahu bahwa ekonomi berbiaya tinggi akibat desentralisasi menjadi salah satu ekses ya. Semakin panjang, dulu ekonomi berbiaya itu harus semua kebijakan ada di pusat, semua berputar di situ. Hanya sekarang ketika pemerintah daerah satu dengan yang lain memiliki perbedaan-perbedaan terkait dengan regulasi dan lain-lain, bahkan regulasinya menjadi semakin banyak ketika pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusannya sendiri-sendiri, sehingga banyak aturan-aturan baru yang muncul di pemerintah kabupaten kota atau provinsi sebagai yang dengan alasan itu penerjemahan dari aturan yang ada di pemerintah pusat. Tapi itu justru malah menimbulkan semakin panjang juga birokrasi
dan itu berdampak pula pada biaya tinggi gitu lah. Yang mungkin pernah dikeluhkan juga oleh presiden bahwa untuk satu izin itu bisa sampai ada yang banyak sekali izin yang harus ditempuh dari satu meja ke meja yang lain. Lalu kemudian terkait dengan perubahan di dunia pendidikan lainnya dalam konteks desentralisasi ini adalah otonomi pendidikan. Nah, kita tahu bahwa di dalam aturan pemerintah tentang pemerintah daerah itu bahwa pendidikan menjadi salah satu bidang yang desentralisasi ke daerah, maka muncul ada istilah otonomi pendidikan, di mana dunia pendidikan diberi kewenangan atau diberi otonomi untuk mengurus urusannya sendiri. Senyampang dengan itu muncul gerakan atau konsep atau teori manajemen berbasis sekolah MBS. Jadi memang dalam faktanya MBS ini sekarang banyak teori atau banyak penelitian yang menemukan bahwa MBS di Indonesia itu tidak efektif. Karena apa? Sekolah tidak memiliki kewenangan secara penuh atau mungkin setengahnya pun tidak untuk mengelola lembaganya sendiri. Jadi ketika berbicara manajemen berbasis sekolah, sekarang tidak terjadi manajemen berbasis sekolah betulan, ya, tapi yang terjadi adalah manajemen berbasis pemerintah. Dan itu artinya yang mengatur ritme pekerjaan dan lain-lain lebih dominan oleh pemerintah, walaupun dalam beberapa aspek tertentu sekolah memiliki otonomi ya untuk mengelola hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan atau pelayanan pembelajaran. Tapi terkait dengan sumber daya manusia, keuangan, sumber daya sarana prasarana gitu ya, fasilitas, tetap untuk sekolah-sekolah negeri terutama itu pemerintah mengatur semua itu. Hanya kalau kait dengan pembelajaran, bagaimana memilih strategi belajar yang tepat, materi yang tepat untuk tema ini, itu kebebasan yang terjadi di sekolah. Walaupun pada faktanya kurikulum juga tetap ditentukan oleh pemerintah pusat saat ini. Kemudian yang berikutnya, sentralisasi itu untuk apa sih sebenarnya dilakukan perubahan menjadi desentralisasi? Ya, ada beberapa hal yang kita bisa identifikasi bahwa dengan desentralisasi itu diharapkan produktivitas wilayah atau daerah atau instansi di lapangan di daerah itu menjadi lebih meningkat, gitu ya. Produktivitasnya makin banyak, makin baik. Karena mereka tidak perlu tergantung dengan petunjuk atau pedoman yang kadang-kadang bisa turunnya lama sampai ke daerah. Jadi mereka bisa mengatur sendiri, menyesuaikan dengan sumber daya yang bisa dimiliki dan sesuai dengan kebutuhan, sehingga produktivitas kerja semakin meningkat. Lalu demokratisasi, ya kalau itu jelas bahwa dengan otonomi daerah masyarakat bisa mengatur dirinya sendiri, mengatur urusannya, lalu merencanakan, mengerjakan dan mendapatkan hasil dari apa yang mereka rencanakan dan kerjakan. Demokratisasi memang terjadi menjadi lebih marak dari mulai demokratisasi urusan politik sampai ekonomi dan lain-lain itu memang terjadi. Relevansi dan kualitas, ya selama ini yang terjadi ketika zaman-zamannya sentralisasi, kadang-kadang relevansi perencanaan dengan pusat dengan daerah itu sering terjadi ketidaksinkronan. Apa yang ditentukan oleh pusat belum tentu di daerah itu bisa menerima kebijakan-kebijakan yang dibuat. Bahkan mereka menemukan banyak hal, misalnya sesuatu yang tidak dibutuhkan, tapi mereka mendapatkan dari pemerintah pusat. Akhirnya berjalan tidak efektif. Banyak pemborosan-pemborosan, termasuk kualitas. Dengan desentralisasi, mengingat kebutuhan yang benar-benar mereka rasakan itu bisa mereka penuhi dengan caranya mereka, dengan kekuatannya mereka. Lalu kemudian manfaatnya politis dan profesionalisme, ya karena apa? Kalau didesentralkan, seorang atau pihak atau unit-unit itu bisa mengerjakan pekerjaan sesuai dengan apa yang mereka mampu atau kemampuan mereka. Politik juga begitu. Hubungan antara pasar dan regulator, ya di sini
pemerintah sebagai regulator dan pelaksana dan termasuk user-user itu menjadi lebih jelas dan terlihat bagaimana interaksinya antara pemerintah dengan masyarakat atau publik sebagai user dari pembangunan ini. Stabilitas dan perubahan jelas dengan sentralisasi kita bisa melihat ya bagaimana ada otonomi khusus diterapkan di Papua, kemudian mungkin di Nangro Aceh Darussalam ya dilakukan dalam rangka stabilitas, termasuk juga untuk perubahan supaya lebih cepat. Kemudian konteks berikutnya setelah sentralisasi ke desentralisasi yaitu adanya perubahan penyelesaian pasar pelayanan publik. Kita tahu bahwa saat ini semakin longgar ya, semakin mudah masyarakat membuka atau menutup. Kalau menutup mungkin masih dikatakan mudah gitu ya. Tapi untuk membuka kadang-kadang dulu itu berjenjang dan panjang sekali. Sekarang terutama di pendidikan menengah sampai pendidikan tinggi ya, itu orang mudah membuka menutup sekali di mana-mana bisa berdiri perguruan tinggi dengan segera gitu ya. Itu salah satu bukti bagaimana lembaga itu didirikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi tidak perlu perencanaan atau bahkan proses yang panjang. Sekarang bisa terjadi seperti itu. Sekolah didirikan gara-gara memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini dikatakan pasar gitu ya. Lalu keterlibatan orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan, ya ini ada kaitannya dengan demokratisasi ya. Tadi di awal juga sudah disebut bahwa saat ini kita tahu bahwa masyarakat memiliki keterlibatan yang cukup signifikan, terasa gitu aktivitas mereka bisa ikut kerjasama dengan sekolah atau dengan lembaga untuk mengelola pendidikan. Nah, kemudian yang terjadi di sekitar pendidikan berikutnya yang ketiga adalah terjadinya reformasi layanan publik. Ya mungkin beberapa belas tahun yang lalu istilah good governance lalu menjadi sebuah isu yang menarik waktu itu seiring dengan proses otonomi daerah. Ya, kita tahu bahwa reformasi layanan publik saat ini dijalankan di kita ya. Memang karena ada desakan-desakan dari gerakan New Public Management, di mana memunculkan istilah good governance yang barusan disebut. Good governance itu lebih mengedepankan pada aspek-aspek transparansi dan akuntabilitas, dan itulah yang diusung dalam istilahnya pemerintahan yang bersih, tata kelola yang bersih, governance mana government gitu ya. Dan layanan publik ini direformasi dengan munculnya teori keagenan, teori pilihan publik, dan teori kelembagaan ekonomi. Dan kita tahu bahwa New Public Management itu berangkat dari teori managerialism ya, bahwa dengan teori keagenan di sini masyarakat itu menjadi pelaksana sebagai agen-agen pelaksana pembangunan, sedangkan pemerintah tidak melakukan aktivitas pembangunan, dia hanya sebagai pengontrol. Nah, ini ada kaitannya dengan demokratisasi juga sih sebenarnya. Lalu teori pilihan publik, kita tahu bahwa dan teori kelembagaan bahwa masyarakat atau individu itu lebih cenderung bagaimana dia mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya ya dengan biaya sedikit, atau kemudian dia mengedepankan efisiensi. Dan teori ini kemudian diadaptasi dalam pelayanan publik ya. Teori kelembagaan ekonomi juga begitu. Jadi saat ini kita tahu bahwa ada penganggaran berbasis kinerja gitu ya, efektivitas efisiensi itulah bukti dari New Public Management dan menjadi salah satu gerakan reformasi layanan publik di pemerintah kita yang digaungkan sekarang. Muncul ada KPK, muncul BPK, pemeriksaan dan lain-lain, itu dalam rangka mengetatkan penggunaan sumber daya. Bahwa sekarang pemerintah menjalankan roda pemerintahannya menggunakan asas-asas atau aspek-aspek manajemen, di mana efektivitas dan efisiensi itu
kentara bahwa adaptasi apa yang terjadi di dunia perusahaan dipakai untuk mengelola pemerintah. Zaman dulu mungkin yang dikejar adalah kesejahteraan masyarakat. Ya, tujuan dari tata kelola pemerintahan itu adalah untuk kesejahteraan. Tidak peduli apakah itu efisien atau tidak, yang penting masyarakat sejahtera. Dan itu sekarang sudah tidak berlaku lagi. Ya, sudah tidak berlaku lagi konsep seperti itu atau filosofi seperti itu. Masyarakat tetap sejahtera, tapi efektivitas efisiensi ini menjadi hal yang penting. Ilmu efisiensi, efektivitas itu adanya di dunia usaha industri atau perusahaan atau di dunia private istilahnya. Dan makanya terjadi sekarang banyak jurusan-jurusan yang berubah dari administrasi publik menjadi manajemen publik. Mungkin salah satunya adalah pengaruh dari teori manajerialisme itu. Kemudian reformasi layanan publik, kita tahu bahwa kemarin-kemarin ramai ya sebelum ada istilah apa itu namanya sekolah bertaraf internasional, lalu muncul Badan Hukum Pendidikan, walaupun ya undang-undang tentang itu tidak jadi dijalankan gitu ya, bahwa itu salah satu bentuknya untuk pendidikan menengah terutama, itu tidak jadi Badan Hukum Pendidikan. Tapi untuk pendidikan tinggi sekarang kita tahu bahwa ada 3 status perguruan tinggi ya, ada yang satuan kerja, kemudian Badan Layanan Umum, lalu PTNBH, perguruan tinggi berbadan hukum. Nah, itu bentuk-bentuk reformasi layanan publik ya yang ada di kita sebagai contoh terjadinya perubahan konteks pendidikan saat ini. Lalu kemudian pembangunan wilayah. Nah, itu sudah jelas bahwa pendidikan itu menempati sebuah area ya, sebuah area di suatu wilayah. Bahwa kita tahu bahwa pembangunan wilayah di suatu tempat itu mengacu di kita itu mengacu pada yang namanya RPJP, RPJM, RKPT ya, rencana pembangunan jangka panjang ya yang memuat grand design utama dan kebijakan-kebijakan umum pembangunan dan jangka menengah serta tahunan rencana kerja pembangunan terpadu, biasanya dulu rencana tahunan gitu ya, rencana kerja tahunan RKT. Sekarang itulah yang menjadi pedoman atau acuan ketika lembaga pendidikan itu akan berjalan. Jadi mereka harus menyesuaikan itu, termasuk dalam hal pembangunan. Sasaran pembangunan, kita tahu bahwa pembangunan wilayah itu difokuskan pada beberapa urusan ya, dari mulai urusan politik, pembangunan pertahanan, hukum, tata pemerintahan, sosial, budaya, sumber daya, sampai dengan lingkungan hidup. Dan inilah yang menjadi salah satu aspek yang harus dipertimbangkan dalam menjalankan roda kelembagaan pendidikan. Lalu yang terakhir ini adalah situasi yang terjadi di lingkungan pendidikan itu adalah perubahan situasi dengan istilah global village. Istilah ini sebenarnya sudah lama ya dimunculkan oleh McLuhan itu sejak tahun 60-an tepatnya tahun 62. Jadi istilah global village itu sudah diprediksi oleh Marshall McLuhan bahwa akan ada intensitas informasi yang bergerak masif dan luas. Semua orang bisa mengakses informasi tanpa batas dimanapun, sehingga dunia ini, bumi ini bisa bisa diasosiasikan dengan sebuah kampung yang global gitu. Jadi yang namanya kampung kan kita tahu gitu, ujung kampung sebelah mana, utara, selatan, timur, barat itu bisa kita akses. Tapi sekarang dunia yang luasnya sedemikian ini, dia sebut dengan global village. Dan kita bisa tahu bahwa apa yang terjadi di ujung barat dengan di ujung timur, misalnya di belahan barat atau utara, selatan, timur, barat, utara, itu saat ini bisa kita pantau. Apa yang terjadi di Amerika 5 menit yang lalu, kita sudah bisa membaca beritanya, melihat gambarnya, gitu ya. Apa yang terjadi di Jakarta menit ini, saat ini bisa kita tonton. Begitu juga yang terjadi di tempat lain. Perubahan dan cara pola komunikasi sekarang tidak lagi
satu tempat kemudian punya masa atau waktu yang tertentu baru nyampe, kemudian bergerak lagi feedbacknya dalam waktu yang lama. Sekarang tidak. Komunikasi itu pola dan caranya berubah, massal dan luas. Kita mengenal bahwa dengan kehadiran teknologi, informasi bisa disebar dengan cepat dan luas, tidak hanya tertentu sampai ke satu dua pihak saja. Dan kemudian terkait dengan global village ini, persepsi orang itu bisa seragam. Ya, ketika misalnya yang kita contohkan, eh, terjadi gempa di satu tempat di provinsi sana di luar jauh tempat kita. Tapi dengan mudah berita itu menyebar, kemudian memunculkan empati atau simpati dari masyarakat dengan cara yang bersamaan. Nah, itu pengaruh-pengaruh dari informasi begitu cepat dan bisa diakses dari global village ini. Nah, itulah saudara-saudara konteks yang sedang berubah di dunia pendidikan saat ini, dan saya pikir nanti saudara-saudara bisa kembangkan dengan pembahasan-pembahasan di sini global village, terutama dengan istilah society 4.0, lalu kemudian keterkaitan dengan perubahan teknologi ilmu pengetahuan, ya jelas itu dengan adanya revolusi industri 4.0. Dan saya pikir tambahan yang terakhir, perubahan di dunia ilmu pengetahuan teknologi tidak saya sampaikan di sini karena memang itu bagian tak terpisahkan dari dunia